Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, dalam video ini saya akan membahas salah satu pendekatan dalam konseling, yaitu terapi transaksional atau transaksional analisis. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana terapi ini membantu klien memahami pola komunikasi mereka, mengenali bagian-bagian dalam dirinya, dan membangun cara berinteraksi yang lebih sehat baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Semoga penjelasan dan simulasi dalam video ini bisa memberikan pemahaman yang mudah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang. Jadi sebelum kita memulai sesi terapi kita pada hari ini, ada baiknya kamu memperkenalkan diri kamu dan mengatakan apa tujuan kamu pada sini supaya kita lebih enak ceritanya. Tadi perkenalkan, nama saya Tiara, usia saya 19 tahun. Jadi tujuan saya datang ke sini itu ingin bercerita mengenai masalah yang saya hadapi. Nah, jadi bisa kamu ceritakan sedikit apa yang membuatmu ingin bercerita di sini di ruangan ini? Akhir-akhir ini saya sering merasa tidak dihargai, terutama saat saya berbicara dengan orang tua saya. Rasanya itu seperti apapun yang saya lakukan selalu salah. Kalau boleh tahu, saat kamu merasakan tidak dihargai itu biasanya apa yang orang tua kamu katakan? Bentar. Biasanya mereka itu bilang saya itu malas, nggak serius, terus kerjanya main HP aja. Kalau sudah begitu, saya diam, kadang sampai nangis sendiri. Nah, dalam terapi transaksional ini, saya bahwa dalam diri kita, dalam diri setiap orang ada 3 bagian yang disebut dengan ego state. Yang pertama, pride atau orang tua, yang dimana suara kritis atau aturan biasanya kita tiru dari orang tua. Yang kedua, child atau anak-anak, yang dimana bagian yang emosional, spontan atau takut. Yang ketiga, adult atau dewasa, yang dimana bagian yang logis, dewasa, dan bisa menilai dengan benar. Nah, jadi dari cerita kamu, sepertinya orang tua kamu itu berbicara dengan bagian pride yang mengkritik, dan kamu meresponnya dengan child yang merasa takut dan sedih. Kira-kira benar seperti itu? Iya benar. Saya itu merasa seperti anak kecil yang selalu salah terus. Nah, jadi sekarang kita coba latihan. Kalau orang tua kamu berkata kamu ini malas, coba kamu jawab sebagai adult yang apa yang akan kamu katakan? Mungkin saya akan mengatakan saya sedang belajar untuk lebih disiplin, tapi saya juga butuh dukungan, bukan dimarahi. Bagus sekali. Jadi itu adalah respon adult atau dewasa yang sehat, jujur, dan tenang, tidak menyerang. Komunikasi seperti itu bisa membantu hubungan membaik. Kita contohkan lagi ya. Jadi misalnya saya katakan kalau teman kamu berkata kamu ini nggak pernah bisa diandalkan. Jadi bagaimana kamu bisa menjawab dari ego ini? Mungkin saya akan bilang saya minta maaf kalau saya mengecewakan, tapi saya juga ingin tahu bagian mana yang membuat teman kamu itu kan teman saya itu merasa begitu merasa seperti menganggap saya tidak enak gitu. Jadi itu bisa saya perbaiki lagi. Nah, jadi yang terakhir kita contohkan lagi. Sekarang bayangkan kamu sedang stres dan bagian kecil atau anak-anak dalam diri kamu ingin menyerangkan. Apa yang bisa kamu katakan pada diri kamu sendiri dari sisi ego? Saya akan berkata
saya hanya beristirahat sebentar, lalu melanjutkan secara pelan-pelan. Nah, itu adalah contoh self-love dewasa yang memberi ruang pada diri, tapi tetap bertanggung jawab sama sehat. Jadi, hari ini kamu sudah mengenali bahwa dalam dirimu ada berbagai bagian yang saling menghargai atau saling mempengaruhi saat kamu menyadari sedang berbicara dari ego chill atau friend. Kamu bisa memilih untuk mengaktifkan ego itu akan membantu kamu lebih tenang dan tidak terjebak dalam pola lama. Terima kasih, saya jadi paham dan saya akan mencoba sadari dari bagian mana saya berbicara nanti. Oke, baik, cukup sekian kita pada hari ini. Semoga dengan kita melakukan terapi transaksional ini bisa membantu kamu dalam menghadapi masalah yang kamu hadapi dengan terapi dengan ego yang dewasa ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video yang saya tayangkan tadi bermanfaat. Itulah penjelasan singkat mengenai terapi model konseling transaksional beserta contoh praktik antara konselor dan klien. Nah, dengan mengenali ego state, friend, adult atau child, seorang dapat belajar merespons secara lebih sadar dan dewasa dalam setiap interaksi. Nah, terapi ini sangat bermanfaat terutama dalam menghadapi konflik, membangun komunikasi sehat, dan meningkatkan kesadaran diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.